Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Allah masih berikan kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka PJJ materi pendidikan agama Islam bab kedua, yaitu berani hidup jujur atau perilaku syaja'ah. Perilaku syaja'ah atau berani hidup jujur. Apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama adalah syaja'ah, pengertian dari jujur, kemudian macam-macam jujur, kemudian hikmah mempelajari perilaku jujur. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sebelum mengawali pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon kemudahan agar pintu hati kita, ilmu, wawasan kita terbuka, sehingga mampu untuk menerima materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perilaku syaja'ah mutlak diperlukan pada era-era sekarang ini. Dalam Al-Quran, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit atau menyakitkan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, terkadang dalam realita kehidupan sehari-hari, kita sering mengatakan, kita sering mengaku sesuatu yang terbalik dengan kenyataan untuk membuat orang lain senang, padahal itu dilarang dalam agama. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, secara bahasa syaja'ah berarti berani, sedangkan menurut istilah syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali yang menjadi barometer untuk kita perjuangan adalah mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam Surat At-Taubah ayat 119, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Quran Surat At-Taubah ayat 119. Selain perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sini Allah kemudian menghendaki kita agar selalu bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang shidik. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hadis riwayat Bukhari Muslim juga mengatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga.
Seseorang tiada henti-hentinya berkata, berlaku jujur dan mengusahakan sungguh-sungguh akan kebenaran, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku, sebagai sebuah contoh bahwa sebuah kebohongan akan diikuti oleh kebohongan yang pertama, kedua, dan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Semisal suatu hari kalian tidak bisa ikut PJJ atau mungkin tidak bisa masuk sekolah tatap muka karena kalian ingin main, kalian membuat alasan sedang sakit. Kemudian tanpa sengaja kalian ketemu sama teman kalian, kamu gak masuk katanya sakit. Iya tadi sakit, ini lagi nyari obat. Nah, kebohongan pertama akan diikuti oleh kebohongan yang kedua dan selanjutnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, maka menurut hemat Bapak, dalam agama juga dilarang untuk berbohong, diutamakan untuk selalu berperilaku jujur. Maka dari itu hindarilah kebohongan, karena sekali lagi kebohongan yang satu akan diikuti oleh kebohongan kedua, ketiga, dan selanjutnya untuk menutupi kebohongan yang ia lakukan pertama kali. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, selanjutnya adalah macam-macam jujur. Dalil kejujuran dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 119, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran surat Al-Ma'idah ayat 119. Perilaku jujur ini Allah apresiasi dengan balasan yang sangat luar biasa, yaitu Allah apresiasi dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang jernih. Orang yang berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, memegang kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, Allah apresiasi langsung bahwa mereka nanti akan Allah tempatkan di dalam surganya, yang mana di dalam surga tersebut mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Allah sangat luar biasa dalam mengapresiasi kejujuran. Karena Pak, untuk berperilaku jujur tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semuanya perlu latihan dan latihan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, macam-macam jujur. Jujur yang pertama adalah jujur dalam niat dan kehendak. Segala sesuatu dilandasi motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai sebuah amal di hadapan Allah sangat ditentukan oleh niat dan motivasi seseorang. Bahwa innamal a'malu binniyah, bahwa setiap amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Barang siapa berniat sesuatu hanya mengharap ridho dari Allah, maka selain mendapat ridho Allah juga dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya fasara amalal akhirah bi husnin niyyah. Banyak sekali amal dunia, banyak sekali amal yang sepertinya terlihat seperti amal dunia, akan tetapi menjadi amal akhirat karena bagusnya niat. Akan
Akan tetapi kebalikannya juga, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati amalil akhirah wa sara amalad dunya bi husni niyyah. Banyak sekali amal yang sepertinya amal tersebut adalah amal akhirat, akan tetapi akan menjadi amal dunia karena buruknya niat. Sebagai sebuah contoh, pemulung mengutin botol aqua barang bekas sepintas seperti amal dunia, akan tetapi ketika pemulung tersebut melakukan aktivitas demi menafkahi keluarganya, maka kerjaan memulungnya akan dianggap sebagai sebuah ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kebalikannya anak-anakku, banyak sekali amal-amal yang sepintas seperti amal akhirah, akan tetapi karena buruknya niat bisa menjadi amal dunia. Contohnya adalah seseorang berangkat haji sampai puluhan kali, akan tetapi berangkatnya karena dia ingin mendapatkan prestis dari relasinya, dari temannya, dari tetangganya, maka ibadah haji yang tadinya adalah amal akhirah menjadi amal dunia. Anak-anakku, maka dari itu mari kita tata niat kita. Jangan sampai kalian ikut belajar biar dapat nilai, kalian belajar biar dapat uang jajan dari orang tua. Niatkanlah bahwa kalian akan menuntut ilmunya Allah, mencari ridhonya Allah, otomatis uang jajan dari orang tua nanti akan kalian dapatkan. Itu adalah sekelumit gambaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu jujur dalam perkataan. Jaminlah kepadaku 6 perkara dari diri kalian, niscaya aku menjamin bagi kalian surga. Yang pertama, jujurlah jika berbicara, penuhilah jika berjanji, tunaikanlah jika dipercaya, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan, dan tahanlah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin umatnya pasti mereka akan masuk surga manakala bisa menjaga 6 hal yang Rasul sebutkan dalam hadis ini. Apa saja 6 hal tersebut? Yang pertama yaitu jujurlah jika kita berbicara. Kemudian yang kedua, penuhilah jika berjanji. Yang ketiga, tunaikanlah jika dipercaya. Artinya ketika kita mendapatkan kepercayaan, maka jagalah kepercayaan tersebut. Jangan sampai kalian hianati, jangan sampai kalian kemudian melalaikan amanah tersebut. Jagalah kemaluan kalian. Ini yang serasa berat di era sekarang ini. Banyak sekali pelajar, banyak sekali orang-orang yang belum menikah, akan tetapi mereka melakukan hubungan seks bebas di luar nikah. Jagalah kemaluannya. Kemudian yang selanjutnya, tundukkanlah pandangan, jagalah mata kita. Kemudian yang terakhir adalah tahanlah tangan kalian. Tahan tangan kita untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Misalnya mengambil, memakai sesuatu yang bukan milik kita. Maka ketika kita bisa menjaga hal tersebut, kehidupan kita akan Allah jamin. Ini adalah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian kejujuran yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan atau jujur dalam tekad dan amal berarti melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakannya secara berkelanjutan. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, sebagai seorang mukallaf muslim yang sudah mukallaf, kita paham dan tahu tentang kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan dan lain-lain. Maka jalankanlah semua itu dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali Bapak jumpai dari kalian saat bulan puasa dengan alasan lagi menstruasi untuk yang perempuan, yang cowok mungkin juga karena nggak puasa juga, ya kan.
padahal mereka tidak sedang dalam kondisi berhalang. Berani mereka tidak jujur dalam perbuatan. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, berani jujur, harus dapat berani jujur untuk menegakkan kebenaran di dunia, karena sesungguhnya seseorang yang jujur ialah orang-orang yang berani, dan orang-orang yang berani ialah orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Sebaliknya, orang yang mengatakan dusta adalah orang yang payah dan sesungguhnya akan mendapatkan dari apa yang ia khianati di hari akhir nanti. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Kemudian dalam Al-Imran tersebut Allah mengatakan, wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Quran Surat Al-Imran ayat 161. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang yang jujur malah didustakan. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Pada saat itu Rasulullah SAW berbicara, ada sahabat yang bertanya, apa yang dimaksud ruwaibadah? Beliau menjawab, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Dan itu betul-betul terjadi di negara kita pada saat ini. Banyak sekali anggota DPR ataupun DPRD, bahkan DPR pusat, mereka betul-betul jadi karena melalui proses pemilihan, akan tetapi mereka tidak kompeten dalam bidangnya. Itulah anak-anakku yang harus kita perhatikan. Kemudian mengapa kita harus berperilaku jujur? Karena dengan berperilaku jujur ada beberapa hikmah yang dapat kita peroleh. Yang pertama, hikmah jujur, dengan kejujuran hidup akan tenang dan tentram. Karena apa? Kita nggak merasa harus menutupi sesuatu yang kita sembunyikan. Kemudian yang kedua, dengan kejujuran akan mendapat kemudahan dalam hidup sebagai sebuah contoh. Karena kita selalu berperilaku jujur, bersikap jujur, bahkan berniat jujur, maka orang akan menilai dengan diri kita. Sebagai sebuah contoh yang gamblang adalah di kehidupan bermasyarakat, ketika seseorang berperilaku jujur, bersikap jujur, beretika jujur, maka segala urusannya akan dimudahkan karena dia tidak pernah berbohong. Berbeda dengan orang yang selalu tidak jujur. Ketika dia mau menginginkan sesuatu, orang lain langsung akan berprasangka, jangan-jangan dia bohong, karena kebiasaan dia dalam berbohong. Maka dari itu hikmah hidup jujur adalah akan mendapatkan kemudahan dalam hidup. Contoh yang lain yang lebih kecil lagi, ketika kalian sudah terbiasa berbohong, tidak masuk sekolah dengan alasan A, B, C, D, maka suatu hari ketika kalian merasa bahwa kalian ada keperluan kemudian meminta izin, maka wali kelas kamu pasti akan curiga, jangan-jangan ini anak bohong lagi. Nah, seharusnya kita dipermudah, akan tetapi karena kebiasaan berbohong kita, maka kita tidak dipermudah, malah justru kita akan dipersulit. Kemudian yang ketiga, yaitu selamat dari azab dan bahaya. Orang kalau suka berbohong, maka dia akan dicurigai, bahkan dibenci oleh masyarakat umum. Akan tetapi ketika dia bagus, dia baik, jujur, ketika mendapat musibah, orang akan berbondong-bondong menolong kita. Akan tetapi ketika kita suka
suka bohong, suatu hari kita sakit beneran. Boro-boro ada yang percaya, boro-boro ada yang jenguk. Mereka pasti dalam hati jangan dia sakitnya bohong. Maka dari itu perilaku jujur perlu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah jujur yang keempat adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Yang terakhir akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, itulah materi tentang perilaku syaja'ah atau berani hidup jujur yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan untuk materi tambahan kalian buka lembar kerja siswa atau LKS yang sudah disediakan di tata usaha. Kalian bisa membelinya dengan harga yang sudah tertera di dalam daftar. Dari Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.